Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rehandri Muhammad Noval dari tim IT Support, yang di mana hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat lagi naik-naik ya belakang ini, yang sama-sama kita tahu semua mungkin di media sosial atau juga hal-hal lain, bagaimana dunia desain itu berubah di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi kita semua tahu ya, kayak teknologi AI itu berkembang sangat cepat. Mungkin beberapa tahun lalu kita masih mendesain semuanya secara manual dari nol, tapi dengan sekarang seiring berkembangannya zaman, dengan beberapa klik kita bisa mendapatkan referensi visual, membuat ilustrasi, bahkan menyusun layout yang cukup kompleks dalam hitungan detik. Oke, kita masuk ke slide yang pertama, yang dimana ini mungkin kita banyak kayak di luar sana yang menggunakan AI untuk tapi kita masih tidak tahu nih etikanya tuh gimana sih. Nah, jadi di slide ini kita akan ngebahas tentang etika penggunaan AI di dalam desain. Jadi seiring dengan kembangnya teknologi, AI sekarang udah banyak digunakan oleh para desainer ya untuk menghasilkan ide, mempercepat proses kerja, bahkan menciptakan visual yang apa ya kayak kompleks, namun dengan penggunaan AI ini perlu diiringi dengan pemahaman etika yang tepat. Nah, ada beberapa prinsipnya, yaitu yang pertama, transparansi. Artinya, kita sebagai desainer, kita tuh kayak harus menyampaikan apakah sesuatu karya melibatkan bantuan AI, agar para audiens itu tahu kayak proses kreatif, proses dari sebuah desain ini menggunakan bantuan AI. Dan yang kedua, keadilan dan diskusi. Jadi AI itu kan bekerja berdasarkan data ya. Jika data itu tidak beragam, hasil desainnya bisa jadi bias atau tidak mewakili semua kelompok. Jadi penting untuk memastikan bahwa model AI yang digunakan tidak memperkuat stereotip atau diskriminasi. Lalu ada juga tentang aspek kepemilikan dan hak cipta. AI bisa dilatih ya, kayak menggunakan juta gambar yang diambil dari internet, termasuk orang-orang lain. Maka dari itu kita harus hati-hati nih dalam menggunakan AI yang berdasarkan pada karya yang dilindungi. Mungkin kalau kita ngelihat tren-tren kemarin ya, mungkin kayak Studio Ghibli yang lagi banyak dipakai di sosial media, yang sampai kreatornya agak berkomentar terkait itu. Kayak mereka bikin desain capek-capek, tapi segampang itu ditiru oleh AI. Terus ada tanggung jawab desainer. Ya, meski AI menghasilkan desain yang bagus ya, jadi keputusan akhir tetap di tangan manusia. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi jika hasil akhirnya itu tidak sesuai atau bermasalah. Maka dari itu kita tetap harus apa ya kayak finishingnya lagi lah untuk mengontrol hasil dari AI. Dan juga yang terakhir keaslian kreativitas. AI itu kan alat bantu ya, bukan pengganti. Jadi etika profesional menuntut kita tetap mengembangkan kreativitas dan sepenuhnya mengandalkan AI untuk berkarya. Jadi dengan gitu karya kita bisa punya sentuhan manusia dan orisinal yang bermakna gitu. Oke, kita bahas tentang AI dan desain feed sosial media. Jadi banyak ya kita mungkin para sosial media spesialis mungkin ya sebetulnya sekarang eh, menggunakan AI di prosesnya gitu kan. Kayak mulai dari proses kreatif gitu kan. Yang pertama mungkin generate konsep visual. Jadi udah banyak ya kita tinggal zaman sekarang main di prompting aja untuk mendapatkan visual atau bahkan bisa menjadikan referensi ya kayak saya ingin buatkan foto produk dengan style seperti ini gitu. Terus juga bisa eksplorasi warna dan gaya desain. Ini juga sangat membantu ya kayak di saat kita masih bingung nih kira-kira menggunakan warna apa ya untuk desain ini, maknanya seperti apa ya. Kita bisa menggunakan bantuan AI untuk trial dan error sebelum kita finishing di hasil akhirnya untuk memastikan warna dan gaya desainnya cocok. Terus bisa AI art elemen visual, ilustrasi gaya seperti yang eh, kita generate Studio Ghibli atau kayak anime lainnya. Ini bisa dibalik lagi ke etika, ini bisa untuk referensi dan juga memperhatikan etikanya. Terus kita juga bisa membantunya dalam referensi tipografi kayak misalnya kayak caption atau judul-judul di feeds ya. Itu bisa membantu dengan menggunakan AI ya seperti kita prompt aja gimana butuhnya.
Terus ini bisa hemat waktu di tahap awal desain. Mungkin ini lebih ke konteks brainstormingnya ya, kayak gimana kita nge-planningnya, mendapatkan ide-idenya, konsepnya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini mungkin contoh ya untuk saya kayak iseng kan habis makan gitu, pengen ngedesain untuk referensi. Nah, ini kan kita tinggal mainin di prompt kayak eh, promptnya itu ya detail-detailnya aja tuh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini bisa membuat referensi gitu kan. Seperti ini juga. Nah, kemarin itu yang udah pernah diterapkan. Waktu itu kan pernah Mbak Lunggit nyuruh saya dengan Mas Ryan untuk membuat postingan untuk MFA ya. Kami itu memulai dari referensinya pengen seperti ini. Jadi mencari untuk copywritingnya gimana, kayak kata-katanya gimana. Kayak kami pengen referensi seperti ini. Tapi konteksnya tuh gimana caranya audiens tuh paham kalau ini tentang MFA gitu. Nah, ini udah hasil dari brainstorming, kami mendapatkan referensi dari AI seperti ini, lalu kami bikin lagi konsepnya sendiri, referensi dan brainstorming dari AI itu, dan jadilah hasilnya seperti itu. Dan juga ini bisa ngebantu ya, kalau dalam konteks UI UX, bisa kita generate tampilan antarmuka otomatis. Jadi kan udah banyak ya sekarang beberapa AI yang eh, ngebantu dalam UI UX mungkin kayak Galileo, Claude, bahkan ChatGPT juga bisa. Jadi dapat membuat layout UI dari prompt sederhana gitu. Juga bisa variasi desain tanpa mendesain ulang atau kayak punya project nih ngeredesain gini-gini itu bisa ngebantu banget sih kayak dari warnanya, tata letaknya dan juga micro copy-nya di UX writing awal kayak buttonnya ini dikasih tulisan seperti apa ya biar orang paham. Terus ya mempercepat proses eksplorasi lah visualnya itu gimana nih bisa dapat membantu para desainer nih ya kan. Ini mungkin contohnya. Belakangan ini saya coba eksplorasi gimana menggunakan Cloud AI ya. Walaupun ini konteksnya lebih ke front end ya. Mana dia nge-generate codingan front end, HTML, CSS gitu. Tapi untuk dalam konteks UI UX ini bisa ngebantu ya dalam eksplorasi kayak memberikan referensi dan juga setiap hovernya juga bisa. Jadi tata letaknya ini sangat ngebantu ya gimana. Yang penting kita kayak gimana promptnya aja menjadikan itu sebagai referensi sehingga bisa kita dapatkan hasil finishing yang lebih luas dan lebih bagus untuk hasil akhirnya. Oke, sebagai penutupnya itu untuk mereminder. Jadi AI ini sebagai partner ya, bukan pengganti. Jadi AI itu dapat membantu mempercepat proses desain dari ide warna, gaya hingga elemen visual. Tapi ya AI itu kan tetap butuh arahan manusia ya, kayak kita promptingnya gimana, kayak kita bikin pengen apa yang kita mau itu kan tetap dari prompting. Karena kreativitas dan empati datang dari desainernya, bukan AI-nya. Jadi gunakan AI itu sebagai alat bantu, bukan solusi akhir. Ya kita semua mungkin udah bisa ngelihat lah ya, kayak mana nih desain yang hasil AI, mana desain yang hasil dari desainer. Walaupun sekarang udah sebagus-bagusnya, tapi tetap kelihatan kayak hasil dari AI itu kayak ada ciri khasnya lah. Ya, jadi sentuhan manusia tetap jadi pembeda utama dalam karya desainnya. Jadi desain terbaik lahir dari kolaborasi antara teknologi dan intuisi kreatif. Mungkin ini saja sedikit sharing dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Angelis.